sepenuhnya hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami semua Tuhan diberkati dengan berkat yang luar biasa. Percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Shalom. Selamat siang ya, mari kita akan responi apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita semua, kasih ya. Mari kasih, ini yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita semua ya. Bagaimana kasih keadaan di akhir zaman yang seperti begini. Tetapi Tuhan mau katakan dalam hidup kita, kasih jangan lupa kata Tuhan. Semua sudah diberikan oleh Tuhan. Apa itu kasih? Keselamatan. Hari ini Tuhan ingatkan kembali kepada kita, apapun kasih iblis juga tidak tinggal diam saat ini ya. Tetapi Tuhan mau katakan itu kepada kita, peganglah apa yang ada padamu. Semua diberi oleh Tuhan. Apa itu Bu? Mungkin kita katakan kepada Tuhan, apa itu? Ya, Tuhan, apa yang ada padaku? Hari ini Tuhan katakan keselamatan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah berikan itu buat kita. Ayo kita akan baca Wahyu 2 ya, ayat 25. Mari kasih saya melihat ya, apapun yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita itu tidak sia-sia ya. Wahyu 2 ayat yang ke-25. Mari kita akan perkatakan firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Berarti kasih ya, ini Yesus belum datang kasih ya kedua kali. Ingat kasih Tuhan katakan, pegang itu apa yang ada padamu sampai aku datang. Jangan dilepaskan kasih keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Mungkin kita katakan kasih atau apa itu Bu? Ingat kasih, darahnya sudah dicurahkan buat kita semua. Ingat kasih, Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis. Itulah keselamatan yang Tuhan berikan. Hidup kita diubahkan dari dosa menuju kepada saat ini kebenaran kasih. Hidup kita yang dulu kasih atau yang tidak layak tapi sekarang dilayakkan. Kita bersyukur ya. Hanya doa, hanya berseru kepada Tuhan. Tuhan itu sungguh-sungguh kasih, sekarang tidak ada penghalang lagi dalam hidup kita. Coba kalau kita dulu itu tidak diampuni Tuhan. Tuhan gak datang ke dalam ke dunia ini kasih. Tetapi kita bersyukur karena darahnya kasih, karena pengorbanannya kita terima keselamatan, hubungan kita dengan Tuhan Yesus dipulihkan kembali. Nah hari ini kasih Tuhan mau katakan, bagaimana kasih supaya apapun ya, begitu banyak kadang kita alami masalah. Tidak tahu tentang sakit, tentang pekerjaan, tentang apapun kasih ya, rumah tangga yang kita hadapi. Tapi Tuhan katakan, bagaimana kasih keselamatan yang Tuhan berikan pada kita itu jangan dilepaskan. Kadang-kadang kita katakan, mana sih? Ya Tuhan gitu katanya berikan keselamatan. Alami masalah, Yesus itu juru selamat. Dia tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tapi dia menetapkan untuk kita itu beroleh keselamatan. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Tapi mana Bu? Saya kok tidak terima keselamatan? Hari ini Tuhan mau katakan pada kitab kasih, bagaimana keselamatan yang saat ini Tuhan sudah berikan itu kepada kitab kasih, atau sungguh-sungguh tetap ada kasih. Kita harus punya gaya hidup. Setiap hari kita harus punya gaya hidup ya toh. Sungguh-sungguh saat ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Apa gaya hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus? Ternyata ingat kasih, ini yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kitab kasih. Di mana kasih? Waktu dulu ya toh dalam gereja di dalam kasih atau berkembang saat itu dalam abad yang pertama. Gereja itu berkembang luar biasa. Kenapa? Gereja itu kok berkembang luar biasa? Ternyata kuncinya adalah kasih, mereka sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Melakukan firman. Orang yang melakukan firman itu ada kehidupan. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Pekerjaanmu diberi kehidupan. Ya tahu kan Tuhan katakan Ulangan 28 ayat 1-11. Pekerjaanmu diberi kehidupan, rumah tanggamu, anakmu. Engkau akan naik bukan turun. Apa yang kau tabur engkau akan tuai. Selalu ada kehidupan. Orang yang saat ini kasih sungguh-sungguh saat ini mempertahankan gaya hidup yang Tuhan berikan itu dalam hidup kita. Tapi kasih saat ini Tuhan mau katakan dalam kita tiba-tiba jemaat ya toh yang mula-mula itu kasih kita ini ya gereja yang abad pertama itu tiba-tiba mereka langsung kasih keadaannya kasih yang pertama itu berkembang cepat kasih. Tapi akhirnya mereka alami kegelapan. Hari ini kasih mungkin kita katakan, Bu, saya dulu diberkati loh. Saya dulu berkembang luar biasa usaha pekerjaanku, jabatanku, ya atau mungkin pelayananku, mungkin apapun kasih yang kita keuanganku atau kesehatanku atau apapun, rumah tanggaku. Tapi kenapa kok sekarang ini alami kegelapan? Mungkin kita katakan seperti itu. Hari ini kita yaitu kasih diingatkan oleh Tuhan. Gereja yang ya atau kasih yang abad pertama itu alami perkembangan karena firman. Saat ini kita juga introspeksi diri kita, mungkin selama ini terus akhirnya mereka alami jemaat itu gereja yang abad pertama alami akhirnya kegelapan. Kenapa itu kasih? Mereka kasih keluar dari jalan kebenaran firman Tuhan.
Hari ini kasih, kalau kita kepingin saat ini kasih atau terima tadi kasih atau sungguh-sungguh ada perkembangan, ada kehidupan kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tidak ada cara lain, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang suka katakan, amin. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tidak bisa kasih, karena Yesus itu adalah kebenaran. Dan waktu saya melihat kasih gereja ini kasih atau akhirnya apa? Mereka kembali, dulu mereka menyimpang dari jalan kebenaran. Tapi waktu mereka makanya ada protesmen ya. Ingat protes mereka, kembali ke firman, kembali ya toh saat ini kebenaran firman Allah. Langsung kasih ya toh mereka waktu kembali ada kegemilangan lagi, ada kecemerlangan lagi. Hari ini apapun keadaan kita, engkau kepingin terima keselamatan, engkau kepingin terima perubahan, yang sakit disembuhkan, yang pekerjaanmu bu omsetku menurun, hari ini Tuhan sanggup pulihkan. Amin. Kuncinya adalah kasih kembali ke firman. Ini yang Tuhan katakan. Apa itu? Keselamatan karena firman. Tidak ada kata Tuhan kasih. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus. Yesus itu adalah firman itu sendiri. Bahkan Tuhan katakan kasih bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak-Ku. Hari ini Tuhan mau katakan pada kita kasih bagaimana kasih. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Tuhan mau katakan pada kita, kita pegang. Ya, kita pertahankan. Apapun kasih firman itu dalam hidup kita. Meskipun ya keadaan buruk tapi kita harus tetap pertahankan firman. Ini yang Tuhan katakan. Yang pertama kasih bagaimana? Ya engkau kepingin terima keselamatan. Kembali kepada firman Allah. Kata Tuhan kasih ingat kasih baca firman. Bukan cuma dibaca tapi firman itu harus direnungkan. Bukan cuma direnungkan tapi firman harus dilakukan. Banyak orang kadang-kadang cuma dengar baca tapi tidak dilakukan. Iya toh. Ingat kasih bagaimana saat ini kita mau terima itu keselamatan dari Tuhan. Tuhan mau beritahu dalam kehidupan kita kasih, wah kalau kita ini baca Alkitab enak sekali kasih. Ya luar biasa. Kita begitu banyak. Ingat kasih senjata-senjata yang Tuhan berikan buat kita. Begitu banyak janji-janji Tuhan yang berikan itu dalam hidup kita. Waktu kita punya masalah langsung kita keluarkan itu senjata-senjata itu. Langsung kita gunakan pedang-pedang itu kasih. Kita gunakan kasih atau apapun yang Tuhan itu sudah perlengkapan senjata yang Tuhan sudah diberikan pada kita. Kita bisa melawan segala tipu daya iblis kasih. Hari ini Tuhan mau katakan itu kepada kita kasih. Enak sekali firman. Firman Tuhan katakan 2 Timotius 3 ya. Ayo di sini dikatakan 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Itu firman Tuhan katakan apa kasih? Firman itu mengajar. Firman itu sungguh ya luar biasa mendidik kita. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 kasih. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Wah, luar biasa kasih. Firman ini mengajar, mendidik kita, kasih memberi hikmat, memberi petunjuk. Benar kasih, saya merasakan ya, berapa banyak kasih saya mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Hadapi apapun, ya toh, waktu kita, aduh Bu, saya sudah doa, ya toh katanya Tuhan, bahwasanya apa, berseru kepada Tuhan diselamatkan. Tapi kita sudah berdoa, mana, kok keadaan tidak ada perubahan. Tapi kita ada lagi petunjuk yang Tuhan berikan, yaitu apa kasih? Mengucap syukur. Sudah mengucap syukur Bu saya, ya toh orang yang mengucap syukur dipulihkan, orang yang mengucap syukur terima mujizat. Sudah melakukan itu, tapi kenapa kok belum terjadi pemulihan, terjadi keselamatan yang Tuhan itu janjikan dalam hidup kita? Tuhan katakan ada lagi hikmat yang Tuhan berikan, yaitu apa? Bergembiralah dalam Tuhan. Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah dalam Tuhan. Apa yang diinginkan hatimu Allah akan melakukan kepadamu. Yang setuju katakan amin, bergembira. Itu loh kasih, kita seringkali ditipu oleh iblis. Banyak orang kalau punya masalah seringkali bersungut-sungut, seringkali sedih. Itu ditipu oleh iblis, kita kalah kasih. Tapi waktu kita bergembira ya, ingat karena kenapa? Sukacita itu adalah ya Tuhan kasih Roh Kudus kasih. Sukacita itu adalah kerajaan Allah, Roma 14 ayat 17. Dan Tuhan katakan, aduh banyak sekali kasih di firman ini menyatakan kesalahan. Berapa banyak kita dituntun oleh firman Tuhan. Ini loh tidak baik, kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu di surga tidak mengampuni. Oh iya ya, berarti aku
aku ndak boleh ya saat ini benci, dendam, jengkel. Ya toh, tetapi kita harus mengampuni. Firman Tuhan katakan kasih, kita akan diperlengkapi dengan perbuatan baik. Berapa banyak kita nabur, memberi. Engkau akan ya toh memberi perpuluhan. Engkau akan diberkati, engkau tidak akan kekurangan. Berapa banyak ya kita ini diberkati lewat firman-firman Tuhan, diperlengkapi dengan perbuatan baik. Tuhan itu begitu luar biasa kasih. Banyak firman-firman itu yang menyelamatkan kita kasih di dalam kehidupan kita. Hari ini kasih, tetap baca firman, tetap lakukan, bukan cuma dibaca, tapi firman harus direnungkan. Waktu direnungkan harus dilakukan kasih itu dalam kehidupan kita. Saya percaya waktu kita lakukan, oh iya ya, karena saya melihat kasih ada seorang sakit kanker ya, dia sakit kanker kasih. Tapi apa yang terjadi? Ya toh Tuhan itu katakan dia masih muda, sakit kanker. Yang dokter katakan semua teman-temannya itu ya di mana itu di rumah sakit Singapura kasih semua banyak yang meninggal. Di ibu ini masih muda, tapi apa Tuhan itu katakan kamu harus ya toh waktu berdoa Tuhan katakan kamu setiap hari harus perkatakan firman. Kenapa? Firman itu kebenaran. Ya Yohanes 17 ayat 17. Benar kasih, firman itu kebenaran. Organ tubuh yang tidak benar kau memperkatakan firman. Akhirnya ibu itu memperkatakan firman. Oh iya ya, Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia itu mustahil kasih untuk bisa sembuh. Ya toh stadium 4 itu tidak mungkin bisa sembuh. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Beri kemuliaan buat Tuhan kita kasih. Dia perkatakan bukan cuma itu. Oh bila Yesus sembuhkan aku. Oh ya Yesus yang menanggung sakit penyakitku. Saat ini aku sudah sembuh dengan kuasa darah Yesus. Saat ini ya toh waktu aku bergembira dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan itu sembuhkan. Perkatakan firman dan akhirnya kasih dia sembuh. Semua orang-orang ya toh di situ kasih apa yang terjadi dan bahkan dia juga tidak mau metatase. Ya toh tidak mau itu menjalar kankernya. Dia perkatakan firman, oh Tuhan itu, ya toh saat ini Tuhan itu sudah menyembuhkan aku. Tidak ada yang saat ini hanya perkatakan itu kasih. Karena ingat hidup dan matimu dikuasai lidah. Siapa yang mengemakamnya akan memakan buahnya. Dan ibu itu sampai sekarang sudah sembuh karena setiap hari memperkatakan firman. Hari ini kasih, firman itu Yesus. Kalau engkau berkata-kata kasih yang benar, apapun yang kau alami yang tidak benar dibenarkan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita kasih. Mari kasih yang kedua, bagaimana supaya saat ini pegang apa yang ada padamu supaya engkau diselamatkan. Apalagi ya toh kedatangan Tuhan sudah dekat kata Tuhan. Ya toh sampai aku datang, pegang itu keselamatan. Apa itu Tuhan supaya aku diselamatkan sampai engkau datang. Tetap lakukan firman. Kalau kita tidak lakukan firman, aduh sekarang banyak ya toh kita ini bisa diuji lewat masalah-masalah kasih. Tuhan mau lihat ada penampian. Zaman sekarang ini zaman penampian kasih. Ya toh mana yang domba, mana yang kambing kasih, mana yang saat ini kasih atau Tuhan katakan saat ini kasih. Ya terus saat ini sungguh-sungguh gandum, mana yang itu ilalang kasih. Tuhan mau saat ini sungguh-sungguh saat ini mulai sekarang itu dipisahkan. Hari ini waktu kita alami masalah apapun jangan saat ini kasih lepaskan janji Tuhan dalam hidup kita. Saya melihat semua tokoh-tokoh Alkitab di firman Tuhan kasih. Mereka tidak melepaskan seperti Musa ya. Tuhan katakan Musa, ya Tuhan aku kan tidak bisa mimpin bangsa Israel. Aku berat lidah loh Tuhan. Aku ini tidak bisa ngomong gagap dia kasih. Aku juga tidak bisa mimpin segini banyaknya orang 3.000 orang. Tapi saat itu Tuhan bilang Musa jangan takut. Aku menyertaimu. Ya toh. Aku juga saat ini ya toh memberkati setiap perkataanmu. Wah kasih. Setiap bangsa Israel bersungut-sungut, Musa mana ini, Musa mana airnya, mana ini, kita tidak dapat makan, kita ya toh, waduh kasih marah-marah. Tapi apa yang terjadi? Musa kasih ingat janji Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan menyertai aku. Tuhan pasti saat ini memberkati setiap perkataanku. Setiap dia berkata-kata, ingat kasih ya toh, setiap dia berdoa, Tuhan itu bertindak. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Hari ini kasih lakukan firman, tetap pegang janji Tuhan. Yang kedua, pegang apa yang ada padamu, yaitu apa kasih. Tuhan mau katakan doa. Jangan kita lepaskan. Saya melihat dicontohkan lagi oleh Tuhan. Musa itu loh, hidupnya itu suka doa. Dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Aduh luar biasa ya. Musa itu kasih. Daripada bangsa Israel kasih. Coba kalau kita lihat bangsa Israel. Ya toh. Musa, mana Musa kita tidak bisa minum loh. Musa kita tidak bisa makan loh. Dulu di sana enak makan enak-enak. Ya toh, daging apa mana tidak ada daging. Tapi apa kasih? Mereka bersungut-sungut tidak terima apa-apa. Musa berdoa, Tuhan ini loh Tuhan. Ya toh, mereka perlu makan. Tuhan mereka perlu minum. Cuma doa, tiba-tiba Tuhan turunkan mana dari surga, tiba-tiba Tuhan turunkan burung puyuh, tiba-tiba Tuhan berikan air itu kasih, bahkan air yang pahit Tuhan bisa rubah jadi air manis karena berdoa. Beri kemuliaan buat Tuhan kita kasih. Bahkan laut Tebroh, ya Tuhan kasih bisa terbelah, itu karena doa.
Hari ini kasih engkau kepingin diselamatkan, sudah kasih tidak ada cara lain, doa. Karena saya sudah melihat kasih itu apapun kasih ya toh, bahkan ada ya gitu saat ini kasih apapun kasih yang akan disita, ya toh kantornya, pabriknya itu akan disita. Tapi apa yang terjadi kasih? Hanya doa. Tuhan tidak tahu caramu, Tuhan tidak tahu caramu. Bahkan ada orang yang sebenarnya dia itu harus bayar tanggungannya, ya toh, dikasih waktu 2 bulan. Tetapi apa hanya dengan doa bisa dikasih waktu kasih ya toh sampai 8 bulan. Itu sesuatu yang luar biasa dan persis kalau kita doa, Tuhan itu bisa melakukan seperti bahkan yang luar biasa lagi. Saya senang orang yang doa itu Tuhan akan melakukan jauh lebih dari yang kita doakan. Orang yang berdoa itu kata Tuhan, engkau bisa mendapat apa-apa. Orang yang doa itu kata Tuhan kasih, engkau diluputkan. Lukas 21 ayat 36. Orang yang berdoa itu kasih ya toh sungguh luar biasa, engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Luar biasa kasih. Hari ini apapun kau kepingin dan betul waktu dia berdoa akhirnya diselamatkan. Orang itu kasih atau yang sebenarnya dia datang itu 2 bulan harus bayar. Tapi orang itu bilang, ya sudah kamu tak kasih waktu ya, katanya gitu. Tak kasih lagi ya toh, tak kasih waktu lagi 8 bulan. Jadi totalnya 10 bulan. Tuhan bisa lakukan, ingat kasih, karena memang ibu itu bapak itu tidak punya uang. Tetapi setelah itu kasih Tuhan itu luar biasa. Dikasih orangnya itu waktu 8 bulan, dia bisa diberkati Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tepat pada waktunya dia bisa bayar hutangnya kasih. Hari ini kasih doa, kuasa doa besar kuasanya ya. Hari ini kau punya masalah apapun, anakmu kepingin sekolah ini, engkau kepingin mendapatkan omsetmu naik, engkau kepingin saat ini kasih apapun hari tuamu itu tidak sakit-sakitan. Hanya doa. Ini yang Tuhan mau katakan itu kepada kita. Pegang itu apa yang Tuhan berikan pada kita, kehidupan doa. Yesus kasih tidak pernah ya toh kasih memberikan waktunya itu sia-sia, tapi selalu memberikan waktunya berdoa pagi, siang, malam. Hari ini kita tiru Yesus kasih berdoa. Karena apa? Dengan berdoa Yesus kita melihat ya ada masalah, ada pencobaan. Orang yang berdoa itu bukan tidak ada masalah, ada kasih. Tapi Tuhan ingat seperti Hana. Tiba-tiba apa Tuhan ingat? Ya toh akhirnya kasih Tuhan itu lakukan sesuatu, Tuhan pasti bertindak dalam hidup kita. Kemudian kasih saya melihat ya banyak dengan kehidupan doa itu, ya itu jemaat yang mula-mula berdoa. Bayangkan 150 orang dengan doa ada percepatan. Dengan doa bisa ada pelipat gandaan. 150 bisa dijadikan 3.000. Hari ini kasih, engkau kepingin apapun kasih, engkau bisa terima percepatan. Dalam segala itu tidak mungkin. Tetapi Tuhan katakan orang yang berdoa, Tuhan bisa melakukan lebih cepat. Beri kemuliaan buat Tuhan kasih. Kalau kita mengerjakan ya toh dengan kekuatan kita, aduh ya toh maksimalnya ya begitu kasih. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, wah luar biasa kasih. Ya toh dalam sekejap seperti membalikkan telapak tangan. Merubah orang, memberkati orang. Kok bisa ya? Orang itu dulu miskin, sekarang kaya diberkati oleh Tuhan, luar biasa kasih. Mudah buat Tuhan itu. Mari kasih keselamatan apapun ya yang Tuhan berikan pada kita, tidak ada cara lain hanya dengan doa. Yang ketiga, Tuhan mau katakan kasih, wah ini penting, pujian penyembahan. Tuhan mau katakan kasih, saya melihat kasih toh di mana kasih siapa itu Paulus dan Silas memuji Tuhan. Daud kasih memuji Tuhan. Ya toh, Roh Allah itu bekerja di dalam kehidupannya. Roh Allah bersama dengan dia, bersama dengan Daud, bersama dengan Paulus dan Silas kasih. Tapi apa? Ya toh, roh iblis ya toh yang ada di dalam saat itu kasih toh kehidupan Saul kasih waktu Daud itu memuji Tuhan. Iblis kasih ya toh akhirnya kasih toh disingkirkan, dikalahkan. Saya melihat kasih ada seorang anak kasih. Anak-anak itu ya kan kadang-kadang kasih atau enggak bisa apa-apa, kadang-kadang sudah dikasih tahu kalau kamu ini ya kadang-kadang ada yang lupa, tapi enggak apa-apa ya toh, hanya memuji Tuhan. Kalau engkau ketemu setan ya toh, karena anak ini memang itu suka dilihatin setan ya sih. Ya toh, Bu, anak saya ini gimana ya? Suka apa tahu setan loh, Bu. Oh ya enggak apa-apa, saya dulu juga begitu kok, saya bilang gitu ya. Hanya dengan apa kasih toh, yaitu apa? Hanya dengan juga berdoa, hanya juga dengan pujian. Saya tahu Allah itu hadir. Mazmur 22 ayat 4 kasih Tuhan katakan Tuhan bertata di atas puji-pujian. Waktu anak itu kasih tahu kadang-kadang kan lupa ya, anak kok disuruh doa, aduh ya toh, tapi apa dia ingat pujian. Makanya setiap anak-anak kita, cucu kita kasih harus beritahu ya, kita beri ajar firman apa itu pujian itu paling tidak kasih yang hafal kasih. Karena saya melihat sudahlah pasti pujian apapun anak itu kasih ya toh, akhirnya apa kasih dia ini tiba-tiba dia tahu kasih toh setan itu kasih, setannya banyak kasih. Terus dia bagaimana ini ya toh, mamanya ya enggak tahu ya, tapi dia tahu kasih apa yang dilakukan kasih. Ya toh mamanya mau ngusir-ngusir ya enggak ketahu kok. Tapi apa yang terjadi dia ingat itu. Kalau enggak doa pujian.
Dia langsung memuji. Karena apa? Allah hadir. Seperti Paulus Silas. Waktu dia memuji Tuhan, Allah hadir. Borgol dilepaskan, pintu penjara dibuka. Bahkan tadi Saul dan ini ya Daud kasih waktu Daud memuji Tuhan. Akhirnya dia memuji Tuhan. Tahu nggak kasih? Dia katakan Yesus itu loh hadir. Dia katakan ada sinar kasih. Kemudian yang luar biasa lagi katanya. Malaikat Tuhan itu juga datang. Yaitu apa kasih? Yaitu apa? Di sebelah kiri kanannya dia. Dia katakan, malaikat itu. Kemudian di depannya itu ada Yesus. Yaitu apa kasih? Yang menghalau tadi setannya yang akan menyerang anak kecil itu kasih. Langsung dihalau sama Yesus. Enak aja sama tangannya diginikan. Set. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya kasih. Pujian penyembahan kasih sepertinya tidak ada apa-apa, tapi ada kuasanya. Saya melihat kasih atau saat memuji nyembah Tuhan. Ya Tuhan, saat apa? Saya tidak usah jamah. Tapi apa kasih saya melihat ya Tuhan. Saat ini Tuhan hadiratmu dan benar kasih. Ada orang yang lumpuh kasih. Dia datang itu membawa ya toh. Ingat kasih atau kursi roda. Tapi pulang kasih. Akhirnya apa? Bisa berjalan. Yang stroke bisa berjalan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita kasih. Itu loh kasih saya lihat. Nggak usah dijamah, nggak usah kita Yesus tumpang tangan. Tapi Yesus hadir. Semua yang tidak benar dibenarkan. Semua yang tidak bisa jadi bisa karena Yesus kasih. Hadirat Allah itu penuh kemuliaan kasih. Dan saya melihat kasih yang keempat. Apa yang harus kita lakukan kasih, keselamatan itu ada pada kita ya. Keadaan seperti begini Tuhan mau katakan kasih, kuncinya adalah menabur. Harus menabur. Engkau akan nuai kasih. Ada keselamatan. Saya melihat kasih. Kenapa ya orang-orang itu kasih itu terima pertolongan, terima kebaikan-kebaikan itu kasih. Tapi ya saat ini kenapa kok kita enggak? Tuhan mau katakan itu karena apa? Yaitu mereka alami masalah diselamatkan. Karena mereka sudah nabur. Apa yang mereka tabur Tuhan itu enggak pernah lupa. Tuhan itu enggak pernah saat ini kasih dibiarkan oleh Tuhan. Hari ini kasih apa yang sudah kau tabur. Dalam doamu, dalam perbuatan baikmu. Waktu kau punya masalah. Meskipun sekarang itu kau belum terima kasih. Tapi nanti engkau akan nuai. Amin. Lewat doamu, lewat perbuatan baikmu. Engkau suka nolong orang gak sih? Sekarang kau tidak suka nolong orang bagaimana? Seperti Raja Hizkia gak sih? Raja Hizkia ini suka memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Bangun rumah Tuhan, melayani Tuhan. Tiba-tiba dia sakit gak sih? Apa yang dilakukan? Hampir mati loh gak sih Raja Hizkia ini? Tapi apa yang terjadi? Yaitu disuruh oleh Tuhan. Nabi Yesaya, kamu bilang sama itu Raja Hizkia, suruh pamit. Yaitu dia akan dipanggil oleh Tuhan. Tapi saat itu kasih Raja Hizkia langsung berbalik, Tuhan, engkau tahu loh Tuhan apa yang sudah aku lakukan hari ini kasih. Engkau sudah apa yang kau lakukan untuk Tuhan, untuk sesamamu. Karena Tuhan itu tidak mau utang sama hidup kita. Tuhan tidak mau kasih membiarkan orang yang sudah berbuat baik. Galatia 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Apa yang kau tabur dalam perbuatan baik, engkau akan nuai. Kalau engkau menabur dalam roh Allah, engkau nuai dari roh Allah. Berarti kau doa, engkau akan nuai. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Akhirnya Raja Hizkia diselamatkan, disembuhkan. Karena suka tadi, yaitu bantu orang, sering berbuat baik kasih. Ayo kasih, Tuhan mau katakan saat ini kuncinya adalah kasih. Yang kelima kasih. Tuhan mau katakan bagaimana supaya keselamatan, jangan lupa. Orang yang sudah berdoa, saya melihat kasih. Tadi loh, anak tadi yang saya saksikan tadi ya, dia bilang kasih, ada malaikat kasih. Malaikat itu kasih, yaitu yang tiba-tiba ada di kiri kanannya dia. Pelayanan malaikat itu tetap ada loh kasih. Setiap orang itu diberi oleh Tuhan malaikat. Ingat sejak kita lahir, kita itu sudah diberi oleh Tuhan malaikat. Ibrani 1 Tuhan katakan kasih bahwasanya apa? Ayat yang ke-14, malaikat Tuhan itu melayani naik turun. Hari ini engkau punya masalah apapun, tidak usah kau takut. Engkau sudah doa, engkau saat ini mengandalkan Tuhan kasih. Saya percaya janji Tuhan kasih Mazmur 57 ayat 3 dan 4. Malaikat Tuhan dikirimkan untuk menolong kita. Amin. Tidak tahu caranya Tuhan kasih tiba-tiba ya toh kita kasih atau hadapi apapun dikirimkan. Karena saya sering kali merasakan seperti itu kasih. Saya itu loh waktu saya punya masalah ya, saya ini tidak telepon loh sama teman saya kasih. Teman saya loh kok bisa ya toh telepon saya, Bu ada apa Bu? Loh saya tidak telepon loh kasih. Ini benar saya tidak telepon. Katanya saya itu telepon kasih di HP-nya dia. Waktu itu memang saya berdoa, Tuhan tolonglah Tuhan, tidak tahu caramu. Saya kalau berdoa gitu, saya tidak mau minta tolong sama manusia. Saya selalu minta tolong sama Tuhan. Dan saya tahu Tuhan itu punya malaikat-malaikat yang banyak. Tuhan sanggup kirimkan itu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita kasih.
Dan betul teman saya ya toh, oh enggak, loh kenapa Bu, apa yang bisa saya bantu? Oh enggak ini loh, saya itu kan ini loh, saya sedang di sini di jalan ini. Oh iya ya Bu, saya kirim ya, saya ke sana ya. Waduh kasih, luar biasa. Ya toh, saya tahu itu memang manusia, tapi Tuhan itu gerakkan, Tuhan pakai beliau itu sebagai malaikat-malaikat Tuhan. Amin. Jadi pelayanan malaikat masih ada. Katakan kiri kanan, pelayanan malaikat masih ada. Ya, kebutuhanmu, keperluanmu, tiba-tiba kok tahu ya orang itu ngasih ini itu ke kita. Yang keenam, yang terakhir, ayo kasih. Tuhan katakan ini jemaat yang mula-mula juga seperti itu kasih. Apa yang terjadi waktu mereka berdoa, waktu mereka memuji Tuhan, mereka sepakat kasih atau pengajaran dalam firman Tuhan, mereka juga tadi kasih atau sungguh-sungguh saat ini menabur ya tuh kasih, selalu kasih atau mengadakan ya tuh kasih persembahan menabur. Apa yang terjadi kasih sungguh luar biasa. Ada mujizat terjadi. Hari ini kasih, Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita, mujizat itu masih ada. Hari ini kau punya masalah apapun, katakan kiri kanan, masih ada mujizat. Tuhan sanggup lakukan mujizat. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Jangan ngomong enggak ada mujizat, itu dulu Bu. Enggak, saya tahu kasih mujizat masih ada. Karena saya sering kali hampir tiap hari ya saya pelayanan kasih. Saya itu melihat kuasa Tuhan mendoakan orang. Saya melihat bukan saya tapi saya tahu kita itu tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan bisa melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Dan saya sering kali dengar kesaksian dari banyak orang. Mujizat itu masih ada. Amin. Ayo kasih hari ini. Kepingin saat ini kasih keselamatan yang Tuhan berikan pada kita itu jangan dilepaskan sampai kedatangan Tuhan. Kuncinya ada 6 hal itu yang Tuhan mau berikan pada kita. Hari ini kau melakukan 6 hal, katakan kiri kanan, pasti diselamatkan di bumi sampai kekal di surga. Ayo kita bangkit berdiri, kita responi perkataan Allah ini kasih. Mari kasih, kita mau saat ini kasih kurapalapalapa sikilawasi Tuhan, urapasikilawasit. Saat ini kasih apapun yang sedang kau hadapi saat ini, kurapa kasih tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan saat kita berdoa. Mujizat itu ada. Saat kau berserah mujizat itu ada. Haleluya Yesus, haleluya. Tak